You have stories at the top still, but if you scroll down, it scrolls into Reels. And then Reels has more videos and more recommendations, and Feed has less. But they both have recommendations. Pada Selasa, 9 Desember 2025, Instagram merilis sebuah update ke seluruh pengguna di Indonesia. Dan sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah di cara kita menggunakan Instagram. Tombol DM bergeser, carousel foto dilempar ke Reels, dan seolah tanpa kita sadari, waktu kita habis begitu saja. Pertanyaannya, apa benar ini cuma update UI? Atau Instagram sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar? Update terbaru ini kelihatannya sederhana. Tombol DM yang dulu ada di pojok kanan, sekarang berpindah ke tengah, posisi paling strategis untuk jempol manusia. Dan di sampingnya, Reels, konten pendek paling adiktif di dunia digital saat ini. Lalu, carousel foto. Dulu kalau kita geser sampai habis, biasanya geser ke DM. Tapi setelah update, sekarang kita langsung dilempar ke Reels. Satu geseran kecil dan kita masuk ke dunia tanpa ujung. Instagram tahu sesuatu yang kita sering lupa. Manusia tidak membuka aplikasi dengan penuh kesadaran. Kita hanya mengikuti jempol. Dalam ilmu digital, ini disebut behavioral mapping. Instagram memetakan gerakan kita, kebiasaan kita, refleks kita. Lalu mereka menempatkan tombol-tombol tertentu di titik yang paling sering kita sentuh tanpa berpikir. Hasilnya, setiap kali kita mau buka DM, kita lewat dulu di depan pintu Reels. Reels tidak bekerja seperti feed foto. Dia tidak menunggu kita follow orang. Dia membaca kita, mengawasi kita. Berapa detik kita menonton? Di mana mata kita berhenti? Video apa yang bikin kita tanpa sadar tersenyum atau berhenti scroll? Algoritma mencatat semua itu. Dan semakin lama kita scroll, semakin tajam dia mengenal kita. Inilah alasan ketika kita membuka Instagram, tiba-tiba udah jam 2 malam. Update ini bukan sekedar desain baru. Ini adalah bagian dari sistem yang jauh lebih besar, Digital Attention Loop. Scroll, dapat konten. Dopamin, ulangi. Instagram memakai 3 kekuatan utama. 1. Data tentang kebiasaan kita. Jam berapa kita paling rentan scroll, durasi fokus kita, jenis konten yang bisa bikin kita berhenti gerak. Semuanya dicatat. 2. Psikologi manusia. Reels dibuat seperti slot machine. Kontennya pendek, cepat, dan tidak bisa diprediksi. Otak kita dipaksa mencari hadiah berikutnya setiap kali kita swipe. 3. AI yang mengoptimalkan kecanduan. Algoritmanya tidak hanya melihat apa yang kita suka. Dia memprediksi konten mana yang bisa membuat kita bertahan lebih lama. Kadang bukan konten terbaik, tapi konten yang bikin kita terpancing. Karena bagi Instagram, yang paling berharga bukan aplikasinya, tapi atensi dan waktu kita. Semakin lama kita scroll, semakin banyak iklan yang bisa mereka selipkan. Sekalipun iklannya tidak terasa seperti iklan, setiap detik perhatian kita tetap dihitung, dijual, dan diubah jadi profit. Sekarang kamu sudah tahu, update Instagram bukan sekadar rombak UI. Ini adalah sistem yang dirancang untuk satu tujuan, mengambil waktu kamu dan menukarnya dengan dopamin murahan. Sadari setiap kali kamu mulai scroll tanpa niat, karena di titik itu, kamu bukan lagi pengguna. Kamu sedang digunakan. Reels memberikan dopamin instan, cepat, gratis, gampang, tapi nggak ada nilainya. Setelah 1 jam scroll, kamu nggak jadi lebih pintar, nggak jadi lebih sehat, nggak jadi lebih dekat dengan mimpi kamu. Cuma habis waktu. Sementara di luar layar, ada hal yang jauh lebih layak kamu kejar. Skill baru, kesehatan kamu, hubungan kamu, masa depan kamu. Jadi sebelum kamu swipe ke atas dan masuk ke Reels lagi, tanya diri kamu, dopamin murah ini beneran layak ngambil hidup gue? Kalau mau buka Instagram, buka dengan tujuan. Upload, DM, cari inspirasi, kerja.
Tapi jangan kasih aplikasi ini kesempatan mencuri jam-jam hidup kamu dengan konten yang gak ngasih apa-apa balik. Karena pada akhirnya, di dunia digital ini yang menang bukan yang paling pintar, tapi yang paling sadar. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Biar kita bisa terus bahas hal-hal menarik tentang teknologi dan dunia digital.